Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang di channel Lansia Sehat, tempat berbagi ilmu, cerita, dan kebiasaan baik untuk kita semua yang sedang menapaki usia emas dengan penuh syukur dan semangat hidup. Apa kabar hari ini, sahabat channel Lansia Sehat? Semoga suasana hati tenang, badan terasa ringan, dan pikiran pun lapang. Dimanapun sahabat berada, apakah di kota besar yang sibuk, di desa yang tenang, atau bahkan di luar negeri, saya ingin menyapa dengan penuh hormat dan kasih sayang. Boleh dong, tulis di kolom komentar, dari kota mana, usia berapa, dan kondisi kesehatannya sekarang gimana? Kami di sini senang sekali bisa mengenal sahabat lebih dekat satu persatu. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Usia boleh bertambah, tapi semangat jangan sampai berkurang. Ya, walau langkah kadang melambat, bukan berarti kita berhenti merawat diri. Justru di masa inilah tubuh kita butuh perhatian lebih. Bukan hanya dari dokter, tapi juga dari kita sendiri. Di video kali ini, kita akan membahas satu kebiasaan sederhana yang seringkali dianggap remeh, padahal sangat bermanfaat untuk kesehatan kita semua, meminum air hangat. Mungkin terdengar biasa, bahkan terlalu sederhana. Tapi tunggu dulu, ada alasan kuat kenapa banyak dokter, ahli kesehatan, bahkan pengobatan tradisional dari berbagai negara, menyarankan kita untuk membiasakan minum air hangat, apalagi saat pagi hari atau menjelang tidur. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sahabat sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, selamat bergabung ya, dan jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan info-info penting lainnya seputar gaya hidup sehat untuk lansia. Saya juga ingin mendoakan dari hati yang paling dalam, semoga sahabat yang sedang sakit diberikan kesembuhan yang sempurna. Yang sedang dalam masa pemulihan, semoga cepat pulih. Yang masih sehat, semoga selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan yang sedang merasa kesepian, semoga diberi teman dan kekuatan hati untuk tetap menjalani hari dengan damai. Karena, sahabat lansia sehat, hidup sehat bukan hanya soal makan atau olahraga, tapi juga soal pikiran yang tenang, hati yang lapang, dan tubuh yang disayangi setiap hari. Nah, kembali ke topik air hangat tadi, sahabat pasti pernah dengarkan nasihat seperti ini. Kalau bangun tidur, jangan langsung minum kopi, minum air hangat dulu. Atau, kalau lagi masuk angin, minum air hangat ya, biar badan lebih enak. Tapi sebenarnya, kenapa sih dokter menyarankan air hangat? Apa bedanya dengan air dingin biasa? Kenapa penting untuk usia lansia seperti kita? Semua pertanyaan ini akan kita bahas secara perlahan, tapi terstruktur dalam 9 bab selanjutnya. Supaya tidak ada yang terlewat, dan semua informasi bisa sahabat cerna dengan mudah. Mulai dari manfaat untuk pencernaan, peredaran darah, hingga efeknya ke suasana hati dan daya tahan tubuh, semuanya akan kita kupas satu persatu. Dan yang paling penting, semua pembahasan ini akan menggunakan bahasa yang ringan, logika yang masuk akal, dan panduan yang bisa langsung sahabat praktikkan di rumah. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter, langsung ke manfaatnya. Jadi, yuk siapkan secangkir air hangat dulu sekarang. Bisa pakai air matang biasa, atau kalau mau tambahkan irisan lemon atau madu sedikit juga boleh. Sambil nonton, sambil minum. Biar kita belajar sambil sehat. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Terima kasih sudah menyimak bab 1 ini sampai selesai. Kita akan masuk ke pembahasan pertama di bab 2. Mengapa dokter menganjurkan air hangat, bukan dingin? Di sana, kita akan bedah alasan logis dan ilmiahnya, yang mungkin belum banyak orang tahu. Sampai jumpa di bab berikutnya. Jangan lupa senyum hari ini ya, sahabat lansia sehat, karena senyum juga bagian dari kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami untuk semua sahabat dimanapun bi. Sahabat channel Lansia Sehat, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering kali muncul di benak banyak orang, termasuk mungkin sahabat sendiri. Kenapa sih dokter selalu menyarankan minum air hangat? Bukankah air dingin juga menyegarkan? Pertanyaan itu wajar. Bahkan, tidak sedikit orang yang sejak muda terbiasa minum air es, apalagi kalau cuaca panas. Tapi ternyata, seiring bertambahnya usia, reaksi tubuh terhadap suhu air yang masuk ke dalam tubuh bisa sangat berbeda. Mari kita mulai dari logika sederhana dulu. Tubuh manusia itu memiliki suhu rata-rata sekitar 36-37 derajat Celcius. Saat kita meminum air hangat dengan suhu yang mendekati suhu tubuh akan merespons dengan lebih nyaman. Tidak kaget, tidak tegang,
dan tidak perlu menyesuaikan suhu secara drastis. Sebaliknya, ketika kita minum air yang terlalu dingin, tubuh harus bekerja ekstra untuk menyesuaikan suhu cairan yang masuk. Akibatnya, terjadi penyempitan pembuluh darah secara tiba-tiba, terutama di area tenggorokan, saluran pencernaan, bahkan lambung. Ini bukan hanya membuat perut terasa tidak enak, tapi juga bisa memicu nyeri atau gangguan pencernaan, terutama bagi lansia yang punya masalah MAG atau asam lambung. Itulah kenapa dokter lebih sering menyarankan air hangat, bukan hanya karena efeknya menyegarkan dari luar, tapi karena respon tubuh terhadap air hangat jauh lebih aman dan alami. Kaca pembesar mengarah ke kanan. Penjelasan medis. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa air hangat melonggarkan otot-otot di saluran pencernaan, membantu makanan bergerak lebih lancar dari lambung ke usus, menstimulasi sirkulasi darah. Saat air hangat masuk ke dalam tubuh, pembuluh darah melebar dan aliran darah menjadi lebih lancar, tidak membebani organ pencernaan, terutama penting bagi lansia yang mulai mengalami perlambatan metabolisme. Bahkan, dalam ilmu kedokteran timur seperti pengobatan Cina dan Ayurveda dari India, air hangat dianggap sebagai penyeimbang energi tubuh. Bukan mistis, tapi karena suhu hangat diyakini menjaga aliran energi dalam tubuh tetap stabil, tidak terhambat oleh suhu dingin yang tiba-tiba masuk. Diagram dengan tren turun air dingin, tantangan tambahan untuk lansia. Nah, bagaimana dengan air dingin? Walau menyegarkan, air dingin bisa menyebabkan efek berikut, terutama pada usia lanjut. Menghambat pencernaan. Makanan jadi tidak cepat dicerna karena suhu lambung turun drastis. Menurunkan detak jantung sementara. Respon refleks tubuh terhadap air dingin bisa menyebabkan jantung melambat sesaat. Bagi orang dengan riwayat jantung, ini bisa jadi berisiko, memicu nyeri sendi dan otot, karena suhu dingin bisa menurunkan elastisitas otot dan sendi yang sudah mulai kaku di usia lanjut. Jadi, meskipun segelas air es terasa enak di tenggorokan, dampaknya bisa tidak sebanding dengan kenyamanan sesaat itu. Bohlam listrik ibarat mesin tua. Kalau boleh saya ibaratkan, tubuh lansia itu seperti mesin tua yang masih berjalan, tapi butuh pelumas yang lembut dan tidak kasar. Nah, air hangat itu seperti pelumas alami yang tidak menyebabkan guncangan. Sementara air dingin bisa seperti menuangkan air es ke mesin panas, bisa menyebabkan retakan kecil yang tidak kelihatan sekarang, tapi akan terasa dalam jangka panjang. Jadi mulai sekarang, yuk ubah sedikit kebiasaan sehari-hari. Bangun tidur, minum air hangat dulu. Sebelum makan, air hangat. Sebelum tidur, juga air hangat. Apalagi jika sahabat punya riwayat asam lambung, darah tinggi, atau kolesterol, air hangat bisa menjadi pilihan yang sangat aman dan membantu proses penyembuhan secara alami. Dan jangan lupa, air hangat itu juga lebih mudah diterima oleh tubuh saat kita sedang mengalami batuk, pilek, atau radang tenggorokan. Tidak membuat tenggorokan tambah nyeri seperti air dingin. Sampai sini, semoga penjelasan ini bisa membuka wawasan sahabat semua bahwa apa yang tampak sepele, seperti memilih suhu air, ternyata punya dampak besar bagi kesehatan kita. Di bab berikutnya, kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai bagaimana air hangat berperan langsung dalam membantu kerja sistem pencernaan kita, sebuah masalah umum yang sering dialami para lansia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, karena bab selanjutnya akan memberi solusi untuk sahabat yang sering merasa begah, sembelit, atau tidak nyaman di perut. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita lanjutkan perjalanan sehat kita. Kali ini kita akan membahas tentang pencernaan, sesuatu yang sangat penting, apalagi di usia kita sekarang. Siapa di antara sahabat yang pernah merasa begah, kembung, sembelit, atau perut terasa penuh walau makan sedikit? Nah, bisa jadi itu karena sistem pencernaan kita sudah tidak secepat dan setangguh dulu. Dan disinilah air hangat hadir sebagai penolong alami yang sering kali diremehkan. Coba kita ingat kembali, di masa muda dulu, mungkin tubuh kita masih bisa memaafkan makanan pedas, makan malam larut, atau jarang minum air. Tapi sekarang, semuanya terasa, perut cepat kembung, buang air besar jadi tidak lancar, bahkan kadang-kadang disertai rasa nyeri di perut bagian bawah. Nah, inilah alasannya kenapa memulai hari dengan segelas air hangat bisa membantu meringankan kerja sistem pencernaan kita. Panah berlawanan arah jarum jam. Apa yang terjadi di dalam perut saat minum air hangat? Saat air hangat masuk ke lambung, ia membantu melemaskan dinding lambung dan usus. Efeknya, makanan yang sebelumnya macet, di dalam bisa mulai bergerak lebih lancar. Proses penghancuran makanan lebih optimal, karena suhu hangat mendukung enzim bekerja maksimal.
Usus besar pun tidak harus bekerja terlalu keras untuk mendorong sisa makanan keluar. Ini bukan sekadar teori. Dalam banyak studi, air hangat terbukti membantu mempercepat pergerakan usus, atau yang dalam istilah medis disebut motilitas usus. Jadi, bagi sahabat yang sering sembelit, kebiasaan minum air hangat di pagi hari sangat dianjurkan. Bahkan, bisa dikatakan ini adalah ramuan alami yang bisa dilakukan setiap hari tanpa efek samping. Timbangan 2. Menjaga keseimbangan asam lambung. Banyak lansia yang punya masalah asam lambung. Mungkin sahabat juga pernah merasakan sensasi panas di dada, mulut pahit, atau perut terasa penuh saat bangun tidur. Minum air hangat bisa membantu mengencerkan asam lambung yang berlebih dan menenangkan iritasi di lapisan lambung. Efeknya bisa langsung terasa. Perut jadi lebih nyaman, tidak mual, dan tidak nyeri. Air dingin justru sebaliknya, bisa membuat otot lambung menegang dan memperlambat proses pengosongan lambung. Ini bisa memicu asam lambung naik ke kerongkongan. Maka dari itu, air hangat adalah pilihan paling bersahabat untuk lambung lansia. Herba membantu proses detoksifikasi lewat pencernaan. Saat tubuh menerima air hangat secara rutin, sistem pencernaan bekerja dengan ritme yang lebih stabil. Buang air besar jadi lebih teratur, tidak keras, dan tidak nyeri. Ini artinya, racun-racun dalam tubuh bisa lebih cepat keluar lewat saluran pencernaan. Sistem tubuh kita punya caranya sendiri untuk membuang limbah, salah satunya lewat feses. Jika proses ini terganggu, bukan hanya perut terasa penuh, tapi juga bisa memengaruhi kualitas tidur, suasana hati, bahkan daya tahan tubuh. Air hangat membantu mempercepat pengeluaran racun, dan ini membuat tubuh sahabat terasa lebih ringan dan segar, terutama di pagi hari. Bohlam listrik tips praktis. Waktu terbaik minum air hangat untuk pencernaan. Berikut beberapa waktu yang ideal untuk sahabat minum air hangat agar sistem pencernaan tetap sehat. Setelah bangun tidur, 1 gelas air hangat bisa merangsang pergerakan usus dan meluruhkan sisa makanan semalam. 30 menit sebelum makan. Membantu menyiapkan lambung untuk mencerna makanan. 1 jam setelah makan. Mendukung pencernaan tanpa mengganggu penyerapan nutrisi. Sebelum tidur malam. Menenangkan perut dan menjaga hidrasi semalaman. Ingat, jangan langsung minum air hangat setelah makan besar. Biarkan tubuh mencerna dulu agar enzim bekerja maksimal. Testimoni nyata, sejak minum air hangat, saya tidak lagi takut sembelit. Banyak lansia yang berbagi cerita bahwa sejak rutin minum air hangat setiap pagi, mereka merasa lebih ringan, perut tidak kembung, dan bab jadi lancar setiap hari. Bahkan, beberapa dari mereka yang dulu rutin mengonsumsi obat pencahar, kini tidak perlu lagi, cukup dengan pola minum yang teratur. Tidak heran jika banyak dokter lansia dan praktisi kesehatan menyarankan agar air hangat menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari, bukan hanya saat sakit. Pakupin catatan penting. Gunakan air matang, bukan air mentah langsung dari keran. Suhu ideal adalah hangat kuku, bukan panas mendidih. Sekitar 40-50 derajat Celcius sudah cukup. Boleh ditambahkan irisan jahe atau lemon jika sahabat ingin variasi rasa dan manfaat tambahan. Sahabat lansia sehat, tubuh kita bukan lagi seperti dulu. Tapi dengan kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus, kita bisa tetap sehat dan nyaman setiap hari. Air hangat bukan obat mujarab, tapi ia adalah sahabat lembut bagi pencernaan kita. Nah, di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat lain dari air hangat, yaitu bagaimana ia membantu menjaga peredaran darah tetap lancar dan tekanan darah tetap stabil, sesuatu yang penting untuk mencegah stroke atau serangan jantung. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita tahu bagaimana air hangat membantu sistem pencernaan, sekarang kita lanjut ke bagian tubuh yang tidak pernah berhenti bekerja, jantung dan pembuluh darah. Bagian tubuh ini adalah pusat kehidupan kita. Selama ia berdetak, selama itu pula kita hidup. Maka menjaga kesehatan jantung dan kelancaran darah adalah prioritas utama, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia emas. Dan siapa sangka, satu kebiasaan sederhana, minum air hangat secara rutin, ternyata sangat membantu menjaga sistem peredaran darah tetap lancar. Hati merah 2 air hangat membantu pembuluh darah melebar secara alami. Ketika sahabat minum air hangat, tubuh merespons dengan vasodilatasi, yaitu proses pelebaran pembuluh darah. Ini membuat darah bisa mengalir lebih mudah ke seluruh tubuh, tanpa hambatan. Pembuluh darah yang melebar, menurunkan tekanan darah secara alami, meringankan kerja jantung dalam memompa darah, meningkatkan pasokan oksigen ke otak dan organ vital lainnya. Proses ini penting, karena pada usia lansia,
pembuluh darah cenderung mengalami penyempitan atau kekakuan akibat penuaan. Maka, dengan memberi stimulus alami berupa air hangat, kita membantu tubuh menjaga elastisitas pembuluh darah. Hati berdebar menjaga tekanan darah tetap stabil. Bagi sahabat yang memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi, minum air hangat di pagi hari bisa membantu menurunkan tekanan darah secara bertahap. Kebalikannya, air dingin justru bisa memicu vasokonstriksi, yaitu penyempitan mendadak pembuluh darah yang dapat memicu lonjakan tekanan darah. Pada orang tua, ini bisa menyebabkan pusing tiba-tiba, mata berkunang, bahkan risiko stroke ringan. Dokter sering menyarankan air hangat karena tidak memberikan kejutan suhu ekstrim pada tubuh, memudahkan detak jantung bekerja pada ritme yang stabil, menjaga pembuluh darah tidak kaget dengan perubahan suhu drastis, menurunkan risiko serangan jantung dan stroke. Sahabat pasti sudah tahu, penyakit jantung dan stroke adalah penyebab kematian tertinggi di usia lansia. Namun, berita baiknya, risiko ini bisa ditekan dengan kebiasaan sehat. Dan salah satunya adalah menjaga sirkulasi darah tetap lancar setiap hari. Minum air hangat secara teratur membantu mencegah penggumpalan darah ringan, mengurangi kolesterol jahat yang menempel di dinding pembuluh, menjaga darah tetap encer dan mudah mengalir. Jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan ini bisa menjadi bagian dari pencegahan alami terhadap pembekuan darah yang menjadi penyebab utama stroke mendadak. Aliran darah ke otak, pikiran lebih tajam. Tidak hanya untuk jantung, air hangat juga berkontribusi pada fungsi kognitif dan daya ingat. Dengan peredaran darah yang lancar, otak mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi secara optimal. Ini membuat sahabat lebih mudah berkonsentrasi, tidak cepat lelah mental, mengurangi risiko pikun dini atau gangguan ingatan. Beberapa ahli gizi bahkan menyarankan lansia untuk menghindari minuman dingin, terutama saat pagi hari, karena bisa membuat tubuh melambat dan pikiran terasa berat. Sementara air hangat memberi sensasi ringan dan segar dari dalam, tanpa membuat tubuh bekerja ekstra. Tetes air hangat, hidrasi yang lebih efektif. Air hangat juga lebih cepat diserap tubuh dibandingkan air dingin. Ini karena suhu hangat mendekati suhu tubuh, sehingga tidak perlu disesuaikan terlebih dahulu di dalam lambung. Tubuh yang terhidrasi dengan baik akan menjaga volume darah tetap stabil, membantu ginjal menyaring darah dengan efisien, mencegah pengentalan darah akibat dehidrasi ringan. Sahabat pasti pernah merasa jantung berdebar cepat, kepala ringan, atau tangan terasa dingin. Bisa jadi itu bukan karena penyakit berat, tapi tanda-tanda tubuh kekurangan cairan. Maka dari itu, minum air hangat secara teratur adalah cara sederhana untuk mendukung sistem sirkulasi bekerja dengan optimal. Pakupin kapan waktu terbaik untuk jantung? Berikut waktu minum air hangat yang bisa membantu sirkulasi darah. Pagi hari setelah bangun tidur. Mengaktifkan peredaran darah setelah tidur panjang. Sebelum mandi air hangat. Membantu tubuh menyesuaikan suhu, mencegah pusing saat air panas menyentuh kulit. Sebelum dan setelah aktivitas fisik ringan. Menstimulasi aliran darah tanpa membebani jantung. Sebelum tidur malam. Menenangkan detak jantung, memperlancar aliran darah ke otak saat tidur. Siluet kepala yang berbicara dua pengalaman nyata. Dulu dingin kaki tangan, sekarang lebih hangat. Banyak sahabat lansia yang dulunya mengalami sirkulasi darah kurang lancar, ditandai dengan tangan dan kaki mudah dingin, kesemutan saat duduk terlalu lama, cepat lelah saat berjalan. Setelah rutin minum air hangat, banyak yang melaporkan perubahannya. Tubuh terasa hangat, kaki tidak mudah kebas, lebih kuat berjalan jauh. Seorang sahabat dari Surabaya menuliskan di kolom komentar, "Dulu saya sering merasa kaki dingin walaupun pakai kaos kaki. Tapi sejak rutin minum air hangat pagi dan malam, saya merasa aliran darah lebih lancar. Tidak cepat capek lagi kalau jalan-jalan pagi." Cerita seperti ini bukan hal langka. Banyak sahabat lansia merasakan manfaat nyata dari kebiasaan sederhana ini tanpa harus mengandalkan obat-obatan. Tentu saja, jika ada kondisi medis tertentu, tetap konsultasikan dengan dokter. Tapi sebagai pendamping gaya hidup sehat, air hangat adalah sahabat yang murah, mudah, dan aman. Mari kita simpulkan poin-poin penting yang telah kita bahas. Tanda centang putih tebal air hangat membantu melebarkan pembuluh darah, memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh. Tanda centang putih tebal menurunkan tekanan darah secara alami dan mengurangi beban kerja jantung. Tanda centang putih tebal membantu mencegah risiko stroke dan serangan jantung
karena darah lebih encer dan tidak menggumpal. Tanda centang putih tebal memperbaiki aliran oksigen ke otak, menjaga daya ingat, dan meningkatkan fokus. Tanda centang putih tebal hidrasi dari air hangat lebih cepat diserap tubuh, sehingga membantu volume darah tetap stabil. Tanda centang putih tebal aman diminum kapan saja, terutama pagi hari dan sebelum tidur, untuk menjaga sirkulasi optimal. Sahabat channel Lansia Sehat, jantung kita memang tidak muda lagi, tapi bukan berarti kita tidak bisa menjaganya. Justru sekaranglah waktunya untuk lebih perhatian. Dan kita bisa mulai dari yang paling mudah, minum air hangat secara teratur. Perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Jangan remehkan segelas air hangat. Ia bisa jadi kunci agar sahabat tetap bertenaga, tidak cepat lelah, dan terhindar dari risiko penyakit serius. Di bab selanjutnya, kita akan membahas manfaat lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana air hangat membantu tubuh membuang racun secara alami. Ini adalah proses detoksifikasi yang tidak perlu obat mahal, cukup dengan air dan niat yang konsisten. Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh kita punya caranya sendiri untuk membersihkan diri. Tapi seperti sapu yang butuh tangan untuk menggerakkannya, sistem detoks tubuh kita juga butuh bantuan. Dan bantuan terbaik, yang murah dan bisa dilakukan siapa saja, adalah air hangat. Dengan minum air hangat secara rutin, kita tidak hanya membersihkan tubuh dari dalam, tapi juga membuka jalan untuk kehidupan yang lebih ringan, tenang, dan sehat. Di bab selanjutnya, kita akan membahas manfaat air hangat bagi ketenangan pikiran dan sistem saraf. Karena tubuh yang sehat tidak lengkap tanpa jiwa yang damai. Sahabat channel Lansia Sehat, kita semua sepakat bahwa menjaga kesehatan fisik itu penting. Tapi tahukah sahabat, kesehatan jiwa dan ketenangan pikiran juga tak kalah pentingnya, terutama di usia kita sekarang? Di masa lansia, banyak dari kita yang mulai lebih sering merasa cemas, sulit tidur, atau tegang tanpa sebab yang jelas. Entah karena anak sudah sibuk sendiri, cucu jarang datang, atau tubuh mulai terasa mudah letih, seringkali pikiran jadi tidak tenang. Nah, di bab ini kita akan melihat bagaimana air hangat, yang tampak sederhana, ternyata punya peran penting dalam menenangkan saraf dan mengurangi ketegangan mental dan fisik. Pikiran tenang, tubuh ikut tenang. Tubuh dan pikiran itu seperti dua sisi mata uang. Ketika pikiran tenang, tubuh akan ikut merespons dengan lebih rileks. Begitu juga sebaliknya. Kalau pikiran kalut, otot menegang, dan tubuh merasa lelah meskipun tidak banyak bergerak. Air hangat berperan sebagai stimulus lembut yang merangsang sistem saraf parasimpatik, yaitu bagian dari sistem saraf kita yang bertugas menenangkan tubuh. Ketika kita minum air hangat, detak jantung jadi lebih stabil. Otot tubuh melemas perlahan. Napas jadi lebih teratur dan dalam. Inilah mengapa banyak orang merasa lebih nyaman dan ringan setelah minum air hangat, apalagi di malam hari menjelang tidur. Bulan sabit air hangat dan kualitas tidur. Salah satu masalah umum pada lansia adalah gangguan tidur. Banyak yang mengeluh. Sulit memejamkan mata walau badan sudah lelah. Mudah terbangun di tengah malam. Atau bangun pagi masih terasa tidak segar. Air hangat, jika diminum 30-60 menit sebelum tidur, bisa mempersiapkan tubuh untuk istirahat dengan lebih baik. Ini bukan sugesti, tapi karena secara fisiologis. Suhu hangat menurunkan ketegangan otot, menstabilkan hormon kortisol, hormon stres, memicu produksi melatonin secara alami, hormon tidur. Minum air hangat bisa menjadi ritual sederhana menjelang tidur, seperti mematikan lampu dan membaca doa. Tubuh mengenali kebiasaan itu sebagai sinyal bahwa sudah waktunya istirahat, meredakan ketegangan otot dan sendi. Selain saraf pusat, sistem otot juga mendapat manfaat dari air hangat. Saat tubuh lelah, biasanya ada ketegangan tersembunyi di leher, punggung, atau betis. Air hangat, baik diminum maupun digunakan untuk mandi, memiliki efek relaksasi otot yang alami. Bahkan beberapa fisioterapis menyarankan pasien lansia untuk minum air hangat sebelum atau setelah senam ringan. Mengompres bagian tubuh yang kaku dengan air hangat. Kombinasi dari luar dan dalam ini membantu mengendurkan ketegangan tanpa obat-obatan penghilang nyeri. Bohlam listrik manfaat psikologis. Air hangat sebagai pengingat rasa nyaman. Ada hal unik yang sering disampaikan para lansia ketika ditanya tentang air hangat. Minum air hangat itu bikin hati adem. Ternyata, ada penjelasan ilmiahnya. Air hangat mengaktifkan reseptor sensorik di tenggorokan dan dada yang terhubung dengan pusat emosi di otak. Efeknya seperti pelukan dari dalam, memberi rasa nyaman, tenang, dan dipeluk
oleh sesuatu yang aman. Tak heran, di berbagai budaya, menyuguhkan air hangat adalah simbol perhatian dan kasih sayang. Di Jepang, Tiongkok, hingga Timur Tengah, air hangat diberikan kepada orang tua sebagai bentuk penghormatan. Sahabat, bisa jadi segelas air hangat setiap pagi dan malam bukan hanya soal kesehatan, tapi juga tentang memberi ruang untuk mencintai diri sendiri. Pakupin tips minum air hangat untuk kesehatan saraf dan tidur. Berikut beberapa cara agar sahabat bisa merasakan manfaat maksimal untuk pikiran dan saraf. Minum perlahan dengan posisi duduk santai. Jangan terburu-buru, rasakan hangatnya masuk ke tubuh. Waktu terbaik, menjelang tidur malam dan setelah bangun tidur. Dua waktu di mana tubuh sedang bertransisi antara aktif dan istirahat. Boleh ditambah aroma alami seperti daun mint, bunga melati, atau sedikit madu. Aroma lembut bisa memperkuat efek relaksasi. Jadikan kebiasaan tetap, bukan hanya saat sedang stres. Dengan begitu, tubuh akan otomatis mengenali air hangat sebagai sinyal untuk tenang. Siluet kepala yang berbicara dua kisah sahabat. Saya tidak lagi gelisah di malam hari. Seorang sahabat dari Medan pernah menulis, "Saya sudah 70 tahun. Dulu malam sering gelisah, susah tidur. Tapi sejak anak saya menyarankan minum air hangat sebelum tidur, saya merasa lebih tenang. Sekarang kalau tidak minum malah terasa ada yang kurang." Kisah-kisah seperti ini semakin menguatkan bahwa air hangat bukan sekadar kebiasaan, tapi bagian dari ketenangan hidup. Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh kita mungkin tidak sekuat dulu, tapi bukan berarti kita harus hidup dalam kecemasan. Tenang itu perlu diusahakan. Dan kita bisa memulainya dari hal yang sangat sederhana, segelas air hangat. Ia tidak hanya menghangatkan tubuh, tapi juga menyejukkan jiwa. Ia tidak bersuara, tapi menyentuh titik-titik paling dalam dari saraf dan emosi kita. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah banyak membahas bagaimana air hangat memberi manfaat dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari pencernaan, jantung, hingga pikiran. Kini, saatnya kita bahas tentang pertahanan utama tubuh, sistem imun, atau yang biasa disebut daya tahan tubuh. Apakah sahabat sering merasa tubuh mudah masuk angin? Mudah lelah walau hanya sedikit aktivitas? Atau sering terkena batuk dan pilek saat cuaca sedikit berubah? Kalau iya, bisa jadi sistem imun sedang melemah. Tapi jangan khawatir, tubuh kita masih bisa diperkuat, bahkan di usia lanjut. Dan salah satu caranya adalah dengan membiasakan minum air hangat setiap hari. Perisai 2. Apa itu sistem imun? Sistem imun adalah barisan tentara tubuh yang bertugas melawan virus, bakteri, dan benda asing yang masuk. Di usia muda, sistem ini masih kuat dan cepat. Tapi saat usia bertambah, respon imun bisa jadi lebih lambat bereaksi, tidak sekuat dulu dalam melawan penyakit, mudah tertipu oleh virus dan bakteri. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk menjaga agar tentara-tentara kecil ini tetap aktif dan siaga. Dan inilah di mana air hangat mulai berperan. Termometer 2. Air hangat meningkatkan suhu tubuh dan merangsang imun. Ketika kita minum air hangat, suhu tubuh sedikit meningkat. Ini bukan demam, melainkan kenaikan ringan yang merangsang tubuh untuk siaga. Efeknya, sel darah putih, pembunuh virus, jadi lebih aktif. Produksi antibodi meningkat. Proses identifikasi musuh jadi lebih cepat. Banyak penelitian menyebutkan bahwa suhu hangat ringan membuat sistem imun bekerja lebih efisien. Tak heran, saat kita sedang flu, dokter sering menyarankan untuk banyak minum air hangat. Wajah meniup angin 2 membantu membersihkan saluran napas. Salah satu jalan masuk utama virus adalah melalui hidung dan tenggorokan. Air hangat membantu mengencerkan lendir yang menumpuk, melegakan pernapasan, menghangatkan dinding tenggorokan agar tidak menjadi tempat nyaman bagi virus. Jadi, bagi sahabat yang sering batuk, pilek, atau sesak saat cuaca dingin, air hangat adalah pelindung pertama sebelum obat. Memperkuat imun dengan menjaga sirkulasi dan pencernaan. Sistem imun tidak berdiri sendiri. Ia bekerja bersama sistem lain, pencernaan dan peredaran darah. Air hangat membantu. Pencernaan lancar, penyerapan vitamin dan mineral jadi maksimal. Sirkulasi darah baik, sel imun lebih cepat bergerak ke lokasi infeksi. Tidur nyenyak dan pikiran tenang, hormon stres turun, imun naik. Dengan kata lain, air hangat bukan hanya meningkatkan imun secara langsung, tapi juga lewat efek domino yang menyehatkan seluruh sistem tubuh. Lemon rekomendasi kombinasi air hangat untuk imunitas. Jika sahabat ingin hasil lebih maksimal,
Air hangat bisa dikombinasikan dengan bahan alami. Air hangat, lemon, kaya vitamin C, bantu produksi sel imun. Air hangat jahe, antibakteri dan antiinflamasi alami. Air hangat madu, menenangkan tenggorokan dan mengandung antioksidan. Air hangat kunyit, membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Namun, cukup sedikit saja. Jangan sampai terlalu kuat atau manis, apalagi jika punya penyakit penyerta seperti diabetes atau MA. Konsultasikan dengan dokter jika ragu. Imunitas yang kuat berawal dari kebiasaan ringan. Banyak orang mengira menjaga imun berarti harus minum suplemen mahal atau suntik ini itu. Padahal, imun yang kuat dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Misalnya, bangun pagi, minum air hangat. Siang hari, minum air hangat sebelum makan. Malam sebelum tidur, minum lagi segelas air hangat. Dengan ritme ini, tubuh sahabat akan merespons positif, bahkan tanpa disadari. Beberapa lansia yang rutin minum air hangat mengaku jarang terkena flu walau musim hujan. Badan terasa lebih ringan dan bertenaga. Tidak mudah merasa drop atau jatuh sakit mendadak. Siluet kepala yang berbicara dua cerita sahabat. Saya tidak gampang tumbang lagi. Sahabat Tini dari Solo berbagi pengalaman. Saya dulunya sering masuk angin dan gampang meriang. Tapi sejak ikut komunitas lansia sehat dan mulai rutin minum air hangat, badan jadi lebih kebal. Cucuku kena flu. Saya rawat, tapi tidak tertular. Cerita seperti ini nyata. Dan sahabat pun bisa merasakannya, asal mau mencoba dan disiplin. Sahabat channel Lansia Sehat, imun yang kuat bukan hadiah dari umur, tapi hasil dari perawatan diri sendiri. Dan air hangat, yang terlihat biasa, bisa menjadi senjata alami paling sederhana untuk memperkuat pertahanan tubuh kita. Jangan tunggu sakit dulu baru mencari cara untuk sembuh. Lebih baik mencegah dengan langkah-langkah kecil seperti ini. Dan tentu saja, semua ini akan lebih maksimal jika disertai. Tanda centang putih tebal makan bergizi. Tanda centang putih tebal istirahat cukup. Tanda centang putih tebal pikiran yang tenang. Tanda centang putih tebal dan air hangat yang setia menemani setiap hari. Di bab selanjutnya, kita akan membahas secara lebih praktis. Kapan waktu terbaik minum air hangat, berapa banyak, dan bagaimana caranya agar manfaatnya bisa optimal tanpa efek samping. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah mengetahui begitu banyak manfaat air hangat bagi tubuh, dari pencernaan, peredaran darah, imun, hingga ketenangan jiwa, mungkin sahabat bertanya, kalau begitu, bagaimana cara yang paling tepat untuk minum air hangat agar hasilnya benar-benar terasa dan tidak berlebihan? Pertanyaan itu sangat penting, karena meski terlihat sederhana, minum air hangat pun ada aturannya. Jika dilakukan dengan cara yang kurang tepat, justru bisa membuat tubuh tidak nyaman, apalagi pada usia lansia yang lebih sensitif terhadap perubahan. Nah, di bab ini kita akan bahas secara praktis dan jelas. Tanda centang putih tebal kapan waktu terbaik untuk minum air hangat. Tanda centang putih tebal berapa suhu yang aman. Tanda centang putih tebal seberapa banyak boleh diminum per hari. Tanda centang putih tebal, dan apa yang harus dihindari agar tidak menimbulkan efek samping. Jam alarm 1. Waktu terbaik minum air hangat. Menyesuaikan waktu minum dengan ritme tubuh sangat penting. Berikut waktu-waktu ideal yang direkomendasikan. Tanda centang putih tebal pagi hari setelah bangun tidur, sebelum makan. Ini waktu paling utama. Tubuh baru bangun. Organ pencernaan butuh stimulus lembut. Air hangat di pagi hari. Membersihkan saluran cerna, menghidrasi tubuh setelah tidur semalaman, menstimulasi pergerakan usus. Bagi yang susah bab, ini sangat efektif. Tanda centang putih tebal 30 menit sebelum makan. Membantu menyiapkan lambung dan pencernaan bekerja dengan baik. Tapi hindari minum terlalu banyak agar tidak mengganggu nafsu makan. Tanda centang putih tebal 1 jam setelah makan. Membantu melancarkan pencernaan tanpa mengganggu proses penyerapan nutrisi. Tanda centang putih tebal sebelum tidur malam. Menenangkan sistem saraf, merelaksasi tubuh, dan mencegah dehidrasi saat tidur. Catatan, hindari minum air hangat langsung setelah makan besar. Beri jeda minimal 30 menit agar tidak mengganggu proses cerna utama. Termometer 22. Suhu ideal air hangat. Sahabat tidak perlu menakar dengan termometer, tapi cukup dengan perasaan di lidah. Patokannya. Jangan terlalu panas hingga lidah merasa perih atau terbakar. Suhu ideal berkisar antara 40-50 C. Suhu hangat kuku.
Kalau terasa nyaman saat dipegang dan ditelan, artinya suhu sudah pas. Minum air yang terlalu panas bisa merusak lapisan kerongkongan, menyebabkan iritasi lambung, meningkatkan risiko luka mikro pada saluran pencernaan. Tetes air 3. Jumlah yang disarankan per hari. Berapa banyak air hangat yang baik untuk diminum? Untuk lansia, anjuran umum adalah 6-8 gelas per hari, sekitar 1,5-2 liter. Tapi dibagi dalam waktu berbeda, jangan sekaligus banyak. Minumlah sedikit demi sedikit. Setiap 2-3 jam 1 gelas kecil. Lebih sering jika cuaca panas atau sedang beraktivitas. Tanda tubuh cukup air. Urin berwarna jernih atau kuning muda. Tidak mudah haus atau kering tenggorokan. Kulit tidak terlalu kering. Jika sahabat punya penyakit ginjal, jantung, atau pembatasan cairan, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Karena pada beberapa kondisi, jumlah air perlu disesuaikan. Tanda berhenti 4. Hal yang perlu dihindari. Agar manfaat air hangat benar-benar terasa, hindari beberapa kesalahan berikut. Tanda silang minum terlalu cepat atau tergesa-gesa. Bisa menyebabkan perut kembung, apalagi jika langsung berdiri atau berjalan cepat. Tanda silang langsung minum air hangat setelah olahraga berat. Tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan suhu. Minumlah perlahan dan bertahap. Tanda silang menambahkan terlalu banyak bahan, gula, madu, rempah. Bahan tambahan boleh, tapi jangan berlebihan. Terutama untuk penderita diabetes atau hipertensi. Tanda silang mengandalkan air hangat sebagai satu-satunya cara sehat. Air hangat itu pelengkap gaya hidup sehat, bukan pengganti makanan bergizi, olahraga, atau obat dari dokter.